Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Apa bedanya Pak Ustadz? Oh, bedanya banyak. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum jawab waalaikumsalam, assalamualaikum pakai alif lam nih. Ada alif lamnya kan? Assalamualaikum, ma'rifah. Kalau jawab waalaikumsalam, tak sama antara salam yang ini sama salam ini. Salam ini nakirah. Ini tertentu, ini tak tertentu. Keselamatan dari Allah. Ini waalaikumsalam. Salah, tak betul. Maka jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Sabahal khair. Sabahun nur. Sekarang ada namanya hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena Jibril datang bertanya menjumpai Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya siapa? Jibril. Yang menjawab Nabi. Nanti kalau ada ustadz ceramah, dalam hadis Jibril katanya. Jadi apa maksudnya? Jibril datang bertanya ke Nabi. Jadi kalau ada nanti ustadz ceramah, ada tuh dalam hadis Jibril. Hadis Jibril yang mana? Jibril datang bertanya ke Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditanyakan Jibril kepada Nabi SAW? 3. 4 dalam hadis itu, tapi yang selalu diceramahkan 3. 1 tentang akhbirni anil iman. Apa? Iman. Yang kedua, akhbirni anil Islam. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Dari pertanyaan tentang iman ini keluarlah ilmu. Namanya ilmu akidah. Apa namanya? Akidah. Akidah artinya 2 tali yang disimpul. Ada satu tali, simpul kuat. Kalau simpul kuat tak terbuka, simpul apa namanya? Simpul mati. Kalau bisa dibuka, simpul apa namanya? Simpul sepatu. Simpul sepatu, jangan simpul mati. Akidah adalah 2 tali yang diikat simpul mati tak terbuka. Maka kalau sudah ini merupakan akidah kita, berarti keyakinan yang tak boleh dibuka sampai mati. Disebut juga dengan tauhid, bukan tauco. Tauhid dari kata wahada yuwahidu, satu. Tauhid artinya mensatukan. Kul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Disebut dengan tauhid. Disebut juga dengan fikih akbar. Fikih al-fiqhul akbar. Apa arti akbar? Besar. Karena dia disebut fikih besar. Disebut juga dengan ilmu kalam. Ilmu kalam. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena orang selalu berkata al-kalamu fi kaza. Al-kalamu fi sifatillah. Al-kalamu fi kaza. Kalam, pembahasan. Pendapat ulama. Al-kalam. Karena selalu dia sebut al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, maka disebut dengan ilmu kalam. Jadi nanti kalau ada ustadz ceramah,
akidah, tauhid, al-fiqhul akbar, ilmul kalam. Pembahasannya tentang iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Pertanyaan tentang Islam lahirlah dari sini, namanya fikih. Makanya ada pelajaran fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih zakat. Itu dari sinilah dia. Akhbirni anil Islam, kasih tahu aku apa itu Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat, zakat, puasa, haji, fikih. Ihsan. Akhbirni anil ihsan. Kasih tahu aku tentang ihsan ya Rasulullah. Kasih tahu aku tentang ihsan wahai Muhammad. Kata Rasul menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa kita melihat Allah? Tak bisa. Lalu bagaimana? Kalau kau tak bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau yang dilihat Allah. Ustadz mau balik ke rumah sebentar. Kalian tunggu di sini ya. Habis itu Ustadz pergi. Tapi kalian jangan ribut karena CCTV ada. Kira-kira ada yang berani ribut? Tak berani. Kenapa tak berani ribut? Karena ada CCTV. Jadi takutnya karena CCTV atau karena Allah? Kita selalu merasa diawasi CCTV. Di parkir UIR, Universitas Islam Riau, tertulis di situ. Dulu, pencuri maling jangan mencuri helm. CCTV. Pencuri takut masuk karena selalu diawasi CCTV. Tapi CCTV kadang tak hidup. Kenapa tak hidup? Mati lampu. Kenapa tak hidup? Kabelnya dimakan tikus. Maka kita diawasi Allah. Allah itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, tidak tidur. Kita tidur, kita mengantuk, kita mati, dia hayyun, dia maha hidup. Dia mengawasi kita. Ihsan. Dari ihsan inilah muncul ilmu, namanya ilmu akhlak. Kebetulan yang banyak berkecimpung di ilmu akhlak ini ulama-ulama tasawuf. Maka disebut dalam mata kuliah namanya akhlak tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci. Mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, sakit hati menengok kawan, banyak hafalannya, banyak duitnya, banyak hartanya, banyak macam-macam. Inilah dasar Islam. 3. Akidah, fikih, akhlak. Kitab buku yang mau kita baca ini masuknya kemana? Akidah. Ada rumah. Di dalam rumah itu ada ruang tamu, ada dapur, ada WC, ada kamar. Nama rumah itu Islam. Rumah Islam, rumah besarnya. Di dalam Islam itu ada ruangan namanya akidah, ada namanya fikih, ada namanya akhlak. Paham? Ustaz ulang sekali lagi. Ada rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada ruang tamu, ada kamar, ada WC, ada dapur. Gitu juga dengan ini. Ada rumah besar namanya rumah Islam. Di dalam Islam itu ada dimanapun kalian mengaji, tak keluar dari ini. Sekarang yang kita kaji ini adalah akidah. Nah, buka halaman 287. Buka halaman 287.
Dari sebelah kanan. Baca. Kuat suara. Tentang penulis. Muhammad Idrus Ramli. Tentang penulis. Kalau kita baca buku, yang pertama kita cari, kita mesti tahu siapa yang menulis. Jangan-jangan kau udah baca buku nih, udah. Yang nulisnya siapa? Setan. Baca dulu. Siapa penulisnya? Nah, nama dia Muhammad Idrus Ramli. Tapi kalau kita nyebut Kiai, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kenapa tak ditulisnya Kiai Haji? Karena tawadu. Apa di tawadu? Rendah hati. Tak mau ditulisnya, ditulis nama asli. Tapi kita jangan manggil dia, hei Muhammad, nah guru. Maka kita panggil Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kiai itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Di Jawa semua yang dihormati, yang dimuliakan itu dipanggil Kiai. Tombak, tombak yang selalu dibawa perang, zaman dulu mereka menyebutnya Kiai. Keris, keris yang menjadi kebanggaan raja-raja dipanggil Kiai. Ada kerbau warnanya putih. Kerbau biasanya warnanya hitam. Ada kerbau warnanya putih. Kerbau putih ini dimuliakan, dipanggil Kiai. Namanya Kiai Selamat. Kiai Selamat itu kerbau putih. Jadi kalau ada Kiai tak bisa baca kitab, itu berarti Kiai Selamat. Ketika Islam datang ke Jawa, maka keris, pedang, tombak semuanya kalah. Yang paling mulia adalah ulama. Karena ulama pengganti para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka mengalahkan semuanya, akhirnya yang naik nama dipakai adalah Kiai. Nanti kalian kalau ditanya, siapa nulis buku nih? Kiai Muhammad Idrus Ramli. Arti Kiai itu apa? Bisa jelaskan? Yang dimuliakan, dihormati. Oke, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Terus. Lahir di Gugot, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur, 1 Juli 1975. 75 berarti umurnya berapa sekarang? 46 tahun. Masih muda. Terus. Menikah dengan Sofia Son Haji. Dikarunia 5 anak. Asma, Ahmad Nawawi, Muhammad Khalil, Abdul Qadir Madani, dan Muhammad Usamah Zamzami. Terus. Pada waktu kecil belajar di Pondok Pesantren Nasirul Ulum di kampung selama 2 tahun. Setelah tamat SD, melanjutkan mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan selama 18 tahun. 18 tahun di pesantren. Kalian tahan 18 tahun? Insya Allah lah. Apa pula jawab tak tahan? Habis hafal Quran, belajar baca kitab, belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, belajar hadis, belajar tafsir. Jadi kalau ditanya, tahan 18 tahun? Tidak. Tahan 18 tahun? Insyaallah. Amin. Terus. Menerima ijazah sanad dari Syekh sanad. Al-Fadani. Kita kalau baca kita mesti paham. Menerima ijazah sanad. Apa sanad itu? Apa sanad itu? Pernah dengar sanad? Tak pernah dengar sanad. Nanti kalau ditanya orang, dari mana kalian dapat buku ini? Dari mana dapat buku ini? Dari Kiai Muhammad Idrus. Jumpa sama Kiai Muhammad Idrus Ramli? Dari mana kalian dapat buku ini? Dari Ustaz Somad. Ada saya kasih buku itu ke kalian? Ada. Tidak. Kalian dapatnya dari Kak Neti. Dapat buku ini dari Kak Neti. Kak Neti dapatnya dari Ustaz Somad. Ustaz Somad dapatnya dari Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Silsilah dari sini ke sini, dari sini ke sini ini namanya sanad. Itu namanya sanad. Bukan Alhamdulillah. Itu namanya sanad. Jadi kalau ditanya orang nanti, ada sanad kamu. Maksud sanad itu adalah silsilah.
silsilah. Itu namanya sanad. Ya, terus menerima ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin Al-Fadani. Siapa pula Syekh Yasin Al-Fadani? Ada ulama besar, tinggalnya di Makkah. Di Makkah tuh ada sekolah namanya apa? Darul Ulum. Apa arti dar? Rumah. Ulum? Kalau satu ilmu. Kalau ulum? Ilmu-ilmu. Darul Ulum, rumah ilmu-ilmu. Nama rektornya namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani, Padang. Al-Fadani, Padang. Orang Padang dia. Nenek moyangnya orang Padang. Merantau ke Makkah, menjadi ulama besar. Sanad-sanad ilmu itu ada sama dia. Maka disebut di situ menerima ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani punya banyak murid-murid. Ada muridnya di Makkah, ada muridnya di Madinah, ada muridnya di Mesir, ada muridnya sampai ke Tembilahan Indragiri Hilir, ada banyak murid-muridnya. Ustadz Somad tak jumpa sama Syekh Yasin. Syekh Yasin meninggal tahun 1990. Ustadz waktu itu umur 13 tahun, kelas 6 SD. Masih di kampung, Syekh Yasin sudah meninggal. Ustadz Somad menjumpai murid-murid Syekh Yasin. Syekh Yasin punya murid namanya Kiai Idrus Hashim. Idrus Hashim. Ada namanya Kiai Marwazi. Ada namanya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ada namanya di Mesir Syekh Ali Jum'ah. Jadi ketika Ustadz Somad jumpa sama Syekh Ali Jum'ah, minta sanad. Syekh, kasih tahulah saya tentang 1 hadis, 2 hadis, baca kitab. Jumpa sama Syekh Nuruddin, jumpa sama Syekh Marwazi, jumpa sama Syekh Idrus Hashim di Indragiri Hilir. Kemudian Ustadz sampaikan ke anak-anak Ustadz. Jadi kalau ditanya orang, ada sanad kalian ke Syekh Yasin? Jumpa sama Syekh Yasin? Tak jumpa. Terus dari mana lah dapat kalian? Dari Ustadz Somad. Ustadz Somad dapat dari mana? Dari Syekh Ali Jum'ah, dari Syekh Nuruddin, dari Syekh Marwazi, dari Syekh Idrus Hashim. Mereka ini dapatnya dari mana? Dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Silsilah itu namanya sanad. Jadi kalau ditanya orang, kau dapat ilmu ini dari mana? Dari syekh, dari guru. Jangan kau dapat ini dari mana? Dari Google. Macam mana berguru ke Google? Paham? Oke, lanjut. Makkah Al-Mukarramah menerima ijazah thariqah Syadzaliyah. Tariqah Syadziliyah. Tariqah itu artinya cara berzikir. Kebetulan yang memimpin tariqah itu namanya Bahauddin Naqsyabandi. Maka tariqahnya disebut tariqah Naqsyabandiyah. Kebetulan Abdul Qadir Jilani, maka tariqah namanya Qadiriyah. Dari nama pemimpinnya itu. Abdul Qadir, Qadiriyah. Ada namanya Syekh Abul Hasan Syazili. Maka disebut tarekat itu tarekat Syaziliyah. Menerima ijazah tarekat Syaziliyah. Terus? Dari Syekh Sa'duddin bin Salim Al-Murad Al-Syafi'i, Jeddah. Dari Jeddah. Ustadz Somad, ada sanad tarekat Syaziliyah. Ada dulu mursyid tarekat Syaziliyah datang dari Turki. Dia orang Suriah. Namanya Syekh Muwaffaq. Syekh apa namanya? Muwaffaq. Syekh Muwaffaq mengasih ijazah zikir Syaziliyah ke Ustadz. Ustadz Somad mengambil ijazah zikir Syaziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ke guru-gurunya sampai Imam Abul Hasan Syazili. Kiai Idrus Ramli mengambil
tarekat Syaziliyah dari Syekh Sa'duddin. Syekh Sa'duddin ke guru-gurunya sampai ke Imam Abdul Hasan Syazili. Pertemuan sanad. Sanad zikir, sanad Quran, sanad hadis, sanad ilmu. Perlu. Terus. Mengikuti program studi ke Inggris 2003. Anak pesantren bisa ke Inggris. Kalian mau ke Inggris? Amin. Oke, terus. Sambung. Pengabdiannya kepada masyarakat dimulai sejak ketika masih di pesantren. Dengan aktif di LBM, Lembaga Bahsul Masail. Bahsul mencari. Masail, masalah-masalah. Bahsul masail, Mencari masalah. pula mencari masalah. Ada permasalahan-permasalahan yang belum tahu hukumnya, yang tak ada hukumnya. Kalau khamar udah ada hukumnya tak zaman Nabi? Khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Udah ada atau belum? Udah. Khamar sudah ada hukumnya zaman Nabi. Kalau sabu-sabu? Mana ada sabu-sabu dalam Quran? Hurriman alaikum sabu-sabu ada? Mana ada sabu-sabu dalam Quran? Maka yang belum ada hukumnya itu dibahas. Tempat membahas, metode membahas, mengkaji pembahasan itu namanya bahsul masail. Kiai Idrus Ramli bahsul masail. Itu ada di Nahdlatul Ulama. Oke, terus. Dan RMI, Rabita Ma'ahid Islamiyah. Rabitah ikatan, Ma'ahid pesantren-pesantren, Islamiyah Islam. Terus. PCNU Pasuruan. Ya. Setelah keluar dari pesantren, aktif di 1 LBM NU Jamber 2005 sampai 2010. LTN Latnah Taklif Wanas. Taklif menulis buku. Nashr distributor menyebarkan buku. Jadi ada satu lembaga di dalamnya namanya Lajnah Taklif wa Nashr. Nahdlatul Ulama Jawa Timur 2007-2012. Terus? NU Jawa Timur. Terus LTN 3 LTN NU Kencong 2008-2013. 4 LBM PBNU 2010-2015. 5 Dewan Pakar Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Center PBNU Jawa Timur 2011 sampai sekarang. 6 Wakil Rais Syuriah PCNU Kencong 2013 sekarang. Ya, 7 Dewan Pakar An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogi di Pasuruan. 8 Pembina Poswan Forum Silaturahim Warga Nahdien Bekasi. 9 Pembina Tawajuhan Aswaja Pondok Pesantren Sunan Padanan Sleman Yogyakarta. 10 Pembina Asyirah Aswaja, Asyirah keluarga besar Sumatera Utara. 11 Dewan Pakar Autada Aliansi Ulama Tapal Kuda. 12 Inisiator dan Wasekjen MIUMI Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Ustadz Somad anggota MIUMI Riau, sama dengan Ustadz Idrus Ramli. 13 Mustasyar Organisasi Aswaja Malaysia. Terus pengalaman mengajar? Pengalamannya dalam mengajar dimulai sejak ditugaskan mengajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan Panggung sampai Madura 1994 sampai 1995. Mengajar di Benua 5 Amuntai Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2005. Menjadi dosen S1 lain Jamber. IAIN Institut Agama Islam Negeri. Kalau dia hanya jurusan agama saja, namanya institut. Fakultasnya hanya agama saja. Fakultas dakwah, fakultas syariah, fakultas usuluddin, fakultas bahasa Arab, fakultas sastra. Hanya satu, maka dia namanya institut. Tapi kalau di dalamnya ada jurusan pertanian, ada peternakan, maka namanya universitas.
Kalau satu ilmu saja, ilmu agama saja, maka namanya institut. Tapi kalau ada agama, ada umumnya namanya. Nanti kalau ditanya, apa beda institut sama universitas? Ada agama, ada umum, banyak cabang ilmu, maka disebut dengan universitas. Yang di Pekanbaru ini IAIN apa universitas? UIN, Universitas Islam, karena di situ ada fakultas pertanian dan peternakan, ada banyak fakultas. Oke, terus. STAIM Pondok Pesantren Bayu Putih Lumajang. Taifas Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong. Ma'had Ali. Kalau anak pesantren sudah tamat pesantren, dia mau melanjutkan pendidikannya, maka S1-nya itu namanya Ma'had Ali. Tamat pesantren 6 tahun, sudah hebat baca kitab, mau masuk S1. Mau masuk S1 orang baca buku bahasa Indonesia macam ini, bahasa Indonesia. Sedangkan dia mau baca kitab kuning, maka tempat belajar S1 yang pakai kitab kuning itu namanya Ma'had Ali. Kalau pesantren aja Ma'had. Kalau pesantren tinggi S1 namanya Ma'had Ali. Supaya nanti kalau ditanya orang kalian paham. Apa beda institut, sekolah tinggi, universitas dengan Ma'had Ali? Dah berkunang-kunang. Terus. Ma'had Ali Al-Maliki Koncer Bondowoso dan dosen S2 di Istika Pondok Pesantren An-Nukoyah Guluk-Guluk Sumenep. Sumenep. Bukan Sumenep. Nanti orang Medan. Dalam mata kuliah Takhrij Al-Hadis. Ada nama mata kuliah Takhrijul Hadis. Apa maksud Takhrijul Hadis? Hadis tidak tahu letaknya di mana. Hadis tak tahu letaknya di mana. Innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat. Mudah-mudahan semua niat kita karena Allah Ta'ala. Amin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tak tahu hadis itu letaknya di mana. Maka dicarilah. Ternyata hadis itu letaknya di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Mencari letak hadis dalam kitab induk, nama ilmunya Takhrijul Hadis. Terus. Ma'ani al-hadis. Ada satu hadis, dalam hadis itu mengandung makna banyak. Ada makna fikih, ada makna akidah, ada makna bahasa. Mengkaji makna hadis dalam satu hadis, nama ilmunya Ma'anil Hadis. Terus. Usul fikih disusun oleh para ulama. Kitab usul fikih yang paling tua Ar-Risalah ada di atas. Jika kalian naik ke atas, tengok kitab usul fikih Ar-Risalah. Qawaidul fikih, banyak kitab qawaidul fikih di atas. Terus. Perbandingan mazhab. Mazhab yang paling tua Hanafi. Mazhab nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Ulang sekali lagi. Paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 nomor 1 apa pula Syafi'i jadi nomor 1? Hanafi meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali meninggal tahun 241. Besok kalau Ustaz tanya, hafal semua. Ingat. Membandingkan mazhab-mazhab ini namanya perbandingan mazhab. Jangan salah. Jangan salah urut. Nomor 1 Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Syafi'i nomor. Terus. Dan bahasa Arab. Dan dosen terbang di Institut Ahlussunnah wal Jamaah
Tun Hussein on Malaysia. Kira-kira kalau dari Jember, kampung Ustadz Idrus Romli, dari Jember ke Malaysia bisa tak naik kereta api? Enggak. Mesti naik Pesawat. karena naik pesawat tuh maka disebut dosen terbang. Terbang dia ke sana, maka disebut dia dosen terbang. Terus Undangan Istimewa Mufti Kerajaan Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak, Malaysia untuk pemantapan aswaja bagi para ulama dan guru-guru agama. Terus sebelah aktif menulis di beberapa media dan mengasuh rubrik kajian aswaja di majalah Aula, PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Terus Jawa Timur 2012 sampai 2015, mengisi seminar nasional di Jakarta, Surabaya, Banda Aceh, Makassar, Lombok dan lain-lain, dan seminar internasional di Bandung, Kuala Lumpur, Johor, Kinabalu dan lain-lain. ya. Beberapa kali meluncurkan buku. Nah, ini buku penting. Kalian semua nanti mesti menulis buku. Siap? Insyaallah. Jadi setiap hari kalian tulis kegiatan saya selama di rumah Quran. Bangun pagi jam 4 tahajud. Habis itu ke saung sholat subuh. Habis itu mengulang hafalan. Habis itu menulis. Punya buku diari. Yang sudah punya buku diari angkat tangan. Nah, nulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau tidak kita akan mati, masuk ke tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang tinggal? Tulang. Tulang pun dimakan cacing tanah. Tulang pun tak bersisa lagi. Habis semuanya. Kalian pikir tulang bersisa? Waktu digali PLTA Koto Panjang, PLTA Koto Panjang itu waktu mau pindah digali kuburan. Pas digali tak ada tulang lagi. Habis tulang itu dimakan cacing. Apalagi kalau kalian suka makan sup tulang. Habis tulang kalian. Yang tinggal cuma buku. Maka menulislah. Supaya orang, kalau mati saya, kalian baca buku tuh. Buku yang coklat tuh. Itu, kalian baca itu tiap pagi. Mati saya, mengalir pahalanya ke kubur saya. Mau kalian baca? Mau. Iya kata ayam. Ayam pun ikut bangi ya. Beberapa buku beliau. Itu bukunya banyak sekali. Sampai banyak bukunya. Terus halaman 289. Merintis pondok pesantren. Merintis pondok pesantren. Merintis pondok pesantren Al-Hujjah. Nama pesantrennya Al-Hujjah. Di Pekanbaru ini ada satu cabang Al-Hujjah. Kilometer 64 Suko Awin Jaya Sukernan Muara Jambi Sumatera. Untuk pendidikan diniah dan formal SD, SMP, SMA. Nomor kontak 0823 017 05460. Di Jember, Jawa Timur khusus pendidikan kitab turas. Kitab turas kitab kuning. Kitab turas tuh kitab kuning. Kitab kuning itu Arab gundul, bukan Arab Melayu. Kitab turas istilahnya. Di Jawa namanya kitab kuning. Dalam bidang tafsir, hadis, fikih, akidah, dan sirah. Tafsir kalian tahu, hadis tahu, fikih tahu, akidah tahu. Sirah? Apa sirah? Sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad SAW disebut dengan istilah khusus namanya sirah. Duduk jangan letakkan dagu di... Nanti kalau letakkan dagu, tulang belakang bengkok. Penulis dapat dihubungi melalui akun Facebook Muhammad Idrus Romli. Ada channelnya juga. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti, setelah hafal Quran, baru kalian main HP. Sekarang, baca Quran. Apa aja baca Quran. Jangan kalian bercakap. Kalau ada kawan di sebelah nanya-nanya, kalian langsung hafal. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jangan aja dia bercakap. Udah tahu biografinya. Sekarang buka halaman 1. Dari pembukaan pertama, sampul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50.
Apa pula sifat 50? Jangan nanti 50 kata orang, 50 pula kata awak. Apa yang kalian kaji? Sifat 50. Apa 50 itu? 50 itu 100 bagi 2. Allah wajib, ada sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, dan terusnya. Ada namanya sifat wajib bagi Allah 20 sifat. Ada namanya sifat mustahil. Mustahil tak boleh. 20. Lawan dari sifat wajib tuh 20. Ada sifat wajib bagi Nabi. Berapa sifat wajib bagi Nabi? Siddiq, amanah, tabligh, 4. Ada sifat mustahil bagi Nabi, 4 juga. Berapa semua? 4. Katanya 50. Mana 2 lagi? Ada namanya sifat jaiz. Jaiz itu boleh. Sifat jaiz bagi Allah 1, sifat jaiz bagi Nabi 1. Total 50. Saya ingat, cuma ngetes kalian aja. Sifat jaiz. Jaiz boleh. Sifat jaiz bagi Nabi. Nabi sebagai manusia boleh. Sifat jaiz bagi Allah. Mungkin amaluhu wa tarkuhu. Mungkin dilakukan Allah dan mungkin ditinggalkan Allah. Inilah yang mau dikaji. Namanya sifat 50. Selama ini kami mendengar sifat 20 Pak Ustadz. Wujud, qidam, baqa katanya sifat 20. Sifat wajib. Lawan dari wajib mustahil 20. Tulis. Yang punya buku catatan tulis. Yang tak punya buku catatan tulis ini. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Sifat wajib bagi Allah 4, sifat mustahil 4. Sifat jaiz 1 bagi Allah, sifat jaiz 1 bagi Nabi. Semua sifat 50. Sifat wajib, sifat mustahil. Sifat wajib, sifat mustahil. Udah, nanti tengok. Oke, tengok halaman. Halaman pertama, apa yang kalian tengok di halaman pertama? Halaman pertama, tengok. Halaman pertama. Apa tulisan di halaman pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Semua buku kalian di halaman pertama tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, walam yubda bi bismillah. Kalau tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, putus, tak bisa dibawa mati. Kita selama duduk di sini nih, selama duduk mengkaji buku nih, bisa tak kita bawa bekal sebagai untuk bekal untuk mati? Bisa. Syaratnya apa? Ucapkan bismillah. Makan itu ibadah atau tidak ibadah? Ibadah. Makan itu ibadah? Ibadah. Saya ulang sekali lagi. Makan itu ibadah apa tak ibadah? Ibadah. Makan itu ibadah. Jadi kalau gitu ayam itu beribadah. Jadi kalau gitu kucing itu beribadah. Sekarang saya tanya lagi. Makan itu ibadah apa tak ibadah? Enggak. Tadi katanya ibadah. Jawab yang pasti. Makan itu ibadah apa tak ibadah? Enggak. Tak ibadah? Ibadah. Makan itu ibadah apa tak ibadah? Kebutuhan hidup. Makan berubah menjadi ibadah. Syaratnya? Baca Bismillah. Jadi kalau ada orang makan tak pakai bismillah berarti ayam. Dia ayam. Ayam makan ayam. Masuk WC ibadah apa tak ibadah? Ibadah kalau baca bismillah. Apa pula masuk WC ibadah? Masuk WC berubah menjadi ibadah. Apa yang kalian ucapkan waktu masuk WC? Bismillah. Ada orang baca bismillah masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
Pelajaran pertama, awalilah segala perbuatan dengan Bismillah. Bismillah. Tidur ibadah enggak? Ibadah. Bagaimana cara merubah tidur jadi ibadah? Baca Bismillah. Berarti dia beribadah lah itu. Kenapa? Sakit? Jadi? Buka, Bu. Oke, lanjut. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, Kiai Haji Muhammad. Tulis di belakang, Kiai Haji. Supaya kalian jangan sebut nama, tak beradab. Dia tak menulis itu karena tawadu. Kalian jangan menyebut nama dia. Jangan nanti kalian bilang, ada tuh dalam buku Muhammad Idris Ramli. Menghormati ulama. Kiai Haji Muhammad Idris Ramli. Diterbitkan oleh Al-Hujjah Press. Pondok Pesantren Al-Hujjah. Baca halaman berikutnya. Ini syair. Membaca syair itu pakai lagu. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awalu wajibin alal insan, yang pertama kali kewajiban seorang manusia, ma'rifatul ilah bistiqan, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Ada seorang mahasiswa baru. Duduk dia di depan kantor rektor UIN. Duduk dia nyantai merokok-rokok. Nyantai dia merokok. Waktu itu yang lewat nih rektor. Nyantai dia merokok. Mahasiswa yang lain lari pontang-panting ketakutan. Pertanyaannya, kenapa dia santai merokok, yang lain lari? Penuh keyakinan. Saya ulang sekali lagi. Ada mahasiswa baru, dia duduk santai merokok-rokok, rektor lewat. Mahasiswa yang lama lari pontang-panting ketakutan. Dia santai. Pertanyaannya, kenapa yang lain lari, dia tidak? Hah? Hah? Karena dia baru masuk. Terus kalau baru masuk, tak kenal. Paham? Jadi kalau nampak antum ada orang mabuk, berzina, sakau, santai aja dia. Berarti dia tak kenal Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, sholat yang paling penting. Sholat nomor 2. Nomor 1, mengenal Allah. Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Sholat itu nomor 2. Apa kau bilang? Apa pula sholat nomor 2? Yang nomor 1 itu mengenal Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru sholat. Sah tak sholat orang kalau tak bersyahadat? Tidak. Jelas? Paham? Lanjut. Baca buku, tengok daftar isinya supaya tahu kita. Jurus baca buku yang pertama, tengok siapa penulisnya. Sudah tahu penulisnya siapa? Siapa penulisnya? Setelah itu tengok daftar isi. Nanti kalau ditanya orang, udah kau baca buku nih? Sudah, Pak. Dari awal sampai akhir. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir sudah ku baca. Apanya? Daftar isinya. Daftar isinya baca. Oh ini. Yang mau kita baca ini 287 halaman. Jadi kalian sarapannya mesti banyak. Minumnya mesti banyak. Jangan sampai kehabisan energi. Sekarang baca halaman 11 dari penulis. Lanjut, dari penulis. Dari penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadilladzina astofa. Amma ba'du. Amma ba'du. Setiap ustaz berceramah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Apa arti amma ba'du? Amma ba'du. Amma adapun. Ba'du setelah ini. Setelah itu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sunnah hukumnya kalau ceramah pakai amma ba'du. Kenapa? Karena Nabi kalau khutbah pakai amma ba'du. Nanti antum dengar Ustaz amma ba'du, Kiai amma ba'du. Habis itu ditanya orang, amma ba'du itu apa? Entah, dari aku kecil udah amma ba'du kata dia. Amma adapun, ba'du sesudah ini. Sesudah ini apa? Sesudah muqaddimah ini. Kita kalau ceramah, kalau ngasih kata sambutan kultum, tak boleh langsung. Pertama bismillah, habis itu alhamdulillah, habis itu sholawat kepada Nabi. 3 ini jangan sampai hilang. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru kemudian amma ba'du. Oke, terus. Sejak beberapa waktu yang lalu, penulis sering diminta untuk Penulis siapa? Siapa penulis? Kiai Haji Muhammad Idris Ramli. Kenapa tak dibilangnya saya? Saya selalu diminta. Ini namanya adab. Kalau kita nulis buku tak boleh kita sebut di situ saya. Ana tak boleh. Tapi penulis. Itu juga kalau nulis skripsi, penulis. Nulis disertasi. Laqad katabal bahis. Tak boleh sebut saya. Itu adab. Nanti kalian nulis buku, jangan sebut saya. Penulis. Adab. Tulis di situ. Penulis. Penulis. Kurung buat adab. Biar supaya kalian ingat nanti pas baca buku itu. Kalian baca nanti buku ini tahun 2050. Waktu kalian mengajar murid-murid kalian. Berapa umur kalian sekarang? 10? 13 tahun. Berarti tahun 2050 berapa umur kalian? Nggak tahu, Pak. Hah? 30 tahun lagi. Berarti waktu itu umur kalian 43 tahun. Umur 43 kalian mengajar ini, nampak kalian tertulis di situ. Buku ini dapat dari Ustadz Somad tanggal sekian. Habis itu kalian nampak tertulis ini, amma ba'du, adapun sesudah itu. Penulis dalam kurung adab. Jadi ingat ada catatannya, dicatat. Kalau kalian coret itu ada yang marah. Kalau kalian coret buku itu ada yang marah. Kalau ada yang marah berarti kalian pinjam buku dia. Kan udah disuruh tulis nama. Terus. Penulis sering diminta untuk menyampaikan ceramah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perbedaannya dengan aliran-aliran yang lain yang sedang berkembang di Indonesia. Kalau ditanya orang kita ini alirannya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tanya sekali lagi. Kalau ditanya orang kita ini alirannya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus. Penulis biasanya memulai dengan menjelaskan akidah 50, yaitu himpunan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Sifat mustahil, sifat wajib, sifat jaiz. Kalau hukum dalam fikih wajib. Perhatikan sifat hukum dalam fikih sama dalam akidah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. halal. Kalau tak disuruh dan tak dilarang, mubah. Perintah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangan. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, tak disuruh, tak dilarang, kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Antara kuat dan tak kuat, sunat muakkad. Contoh sunat muakkad, kurban. Kurban sunat muakkad. Qabliyah subuh, sunat muakkad. Qabliyah maghrib, sunat, tapi tak muakkad.
Ini fikih. Sedangkan dalam akidah 3. Wajib, mustahil, satu lagi? Dan Jaiz. Kalian buat di situ. Ini hukum dalam fikih, ini hukum dalam akidah. Kalau kalian punya buku catatan, bagus. Kalau mau dicoret di situ, bagus juga. Saya coret sama sekali Pak Ustadz, sayang bukunya. Emang buku itu mau kalian jual? Terus? Mustahil dan jaiz bagi Allah dan bagi para rasul. Beberapa kali setelah penulis menyampaikan ceramah, beberapa sahabat dari para peserta dalam acara tersebut meminta penulis untuk menulis materi ceramah dimaksud dalam bentuk buku. Akhirnya, penulis berusaha memenuhi permintaan mereka dengan menulis buku ini. Inilah kronologis kenapa buku ini ditulis. Karena ceramah diminta orang. Mana bukunya? Karena ceramah habis ceramah selesai. Ceramah di YouTube kadang orang tak dengar. Kadang dia mau mendengar, paketnya habis. Maka itulah pentingnya buku. Inilah kronologis kenapa ditulis Kiai Idrus Romli. Terus. Dengan merujuk dan menghimpun dari tulisan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktabar. Muktabar artinya yang diakui. Terus. Dalam buku ini, selain penulis berusaha melengkapi dengan pokok-pokok akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian agar semakin sempurna, penulis juga berusaha melengkapi setiap pokok-pokok akidah dengan dalil-dalil nakli, Al-Quran dan hadis, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, di mana banyak orang yang ingin mengetahui dalil-dalil nakli dalam setiap persoalan. Nakli. Buat lingkaran. Nakli. Ada dalil tuh namanya akli. Akli dari dalil akal. Ada namanya nakli. Nakli sudah jadi bahasa Indonesia, dinukil. Dinukil, dikutip, dipindah. Maksud dari nakli adalah dari Quran dan Sunnah. Dalil nakli, Quran dan Sunnah. Buat lingkar, terus samping, Quran, Sunnah. Akli, melingkar, buat tanda panah di samping. Oke, terus. Pada masa silam, para ulama kita dalam menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi pada 3 kelompok. Ya. Pertama, para ulama ahli kalam atau teologi yang Tuhan. Logi, biologi. Bio, hidup. Logi, ilmu. Biologi, ilmu tentang hidup. Teo, Tuhan. Logi, ilmu. Teologi, ilmu tentang Tuhan. Ditanya orang, apa teologi? Masih saudara-saudara biologi lah. Terus. teologi yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan akli atau Akli. rasional. Apa maksud akli? Akal. Buat dalam kurung. Akal. Terus. Atau rasional. Demikian ini yang berlaku dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Haramain. Al-Haramain. Haramain artinya 2 yang mulia. 2 yang mulia itu maksudnya Makkah dan apa pula Makkah dan Tokyo? Makkah dan Madinah. Maka Makkah dan Madinah itu disebut dengan Al-Haramain. Terus. Al-Haramain, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Aqud, Al-Aduddin. Aduddin Al-Iji namanya. At-Taftazani, As-Sanusi dan lain. Kedua, para ulama ahli hadis yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan nakli. Nakli. Ada ulama akidah menulisnya dengan pendekatan nakli, dalil dari Quran dan Sunnah. Siapa mereka?
Seperti yang dilakukan? Baca. Seperti yang dilakukan oleh Al-Bukhari, Al-Lalkai, Al-Lalkai, Al-Baihaqi, Abu Amr Ad-Dani, dan lain-lain. Ketiga, para ulama Sufi yang menulis akidah melalui pendekatan tasawuf seperti yang dilakukan oleh Al-Qushairi, Abu Nuaim Al-Asfahani. Al-Qushairi sudah dihatamkan Ustadz Somad bulan Ramadan kemarin. Hatam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Ramadan tahun lalu. Hatam 30 malam. Kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi kalau begitu membahas tentang tauhid ada 3 aliran. Pertama, aliran ilmu kalam pakai akal. Yang kedua, ahli hadis pakai nakal, Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ulama tasawuf. Terus. Sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan di kalangan masyarakat pesantren, biasanya menggunakan pendekatan dalil akli atau rasional. Jarang sekali pembahasan di dalamnya yang menyertakan dalil nakli. Oleh karena itu, dalam buku kami berusaha menggabungkan 2 pendekatan tersebut, yaitu pendekatan dalil akli dan pendekatan dalil nakli. Semoga buku ini bermanfaat bagi semuanya. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para ahli. Itu muqaddimah. Kita belum masuk ke inti buku. Halaman 14 baru masuk ke pembahasan. Tadi muqaddimah pengenalan tentang penulis, kemudian tentang buku ini bagaimana kronologis dan bagaimana pengantar buku ini. Itulah yang sudah kita bahas. Kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau habis majelis tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sudah hafal kuat suaranya. Yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. 1 2 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.